Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda di negeri kita, Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rofi'i. Ya, insya Allah di sini akan membersamai para santri dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 12 IPA. Baik, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan bab permainan bola besar. Nah, apa saja yang ada dalam permainan bola besar itu? Pastinya yang pertama ada permainan sepak bola. Ini bisa dimainkan dari seluruh usia, ya, dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian yang kedua ada permainan bola voli, dan yang ketiga ada permainan bola basket. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada permainan bola besar di sepak bola. Nah, apa sih itu sepak bola? Sepak bola adalah olahraga atau cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit atau karet, ya, yang bisa dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing satu timnya adalah 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak, ya. Ada namanya koordinasi, ya. Koordinasi, kemudian kerjasama. Nah, kedua hal ini yang akan mencapai sebuah permainan yang baik. Bagaimana koordinasi yang baik antar pemain, kemudian bagaimana kerjasama pemain dalam menjalankan atau memainkan bola dan lainnya. Nah, dengan catatan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing pemain, ya. Jadi para santri sekalian mungkin sudah tidak asing lagi dalam permainan sepak bola ini ada yang dinamakan dengan back atau yang menjaga sisi pertahanan, kemudian ada yang dinamakan dengan kiper, kemudian ada yang dinamakan dengan sayap kanan, sayap kiri dan sebagainya. Nah, kemudian ada formasi dalam permainan sepak bola. Nah, ini mungkin sudah sering sekali para santri sekalian tahu apa saja formasi-formasi yang ada di dalam permainan sepak bola, baik itu formasi pertahanan, formasi penyerangan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian apa itu formasi? Formasi dalam sepak bola merupakan cara penempatan, ya, baik penempatan pemain-pemain sesuai dengan jobnya masing-masing, kemudian ruang geraknya bagaimana, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Baik, yang pertama itu ada namanya formasi 4-3-3, ya. Kemudian ada formasi 4-2-4. Selanjutnya formasi 4-4-2, formasi 3-2-5, formasi 1-3-3-3, formasi 5-3-2, ya. Jadi ini adalah formasi-formasi yang umum pada permainan sepak bola. Ya, ini yang diterapkan pada dalam permainan sepak bola. Nah, dalam permainan bola besar ada pola di dalamnya yang bisa menjadikan sebuah permainan itu berjalan dengan baik. Nah, pola apa saja yang ada dalamnya? Yang pertama adalah pola penyerangan. Nah, tujuan utama pola penyerangan adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Yakni dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antar tim, ya, kerjasama yang baik antar pemain, sehingga nanti akan memperoleh tujuan yang diinginkannya.
Nah, selanjutnya dalam pola penyerangan itu ada 3, ya. Yang pertama ada pola gerakan tersusun, kemudian yang kedua pola menghadapi pertahanan sekuat tembok, bagaimana seorang itu menghadapinya atau lolos dalam pertahanan sekuat tembok lawan. Kemudian ada yang ketiga adalah pola mencari ruang kosong, di mana gerakan yang rajin, gerakan yang lincah dan cepat, serta mampu membaca peluang adalah sebagai landasan utama ketika kita bermain dengan baik. Nah, selanjutnya ada pola pola pertahanan. Nah, dalam pola pertahanan itu ada yang pertama namanya pola pertahanan man to man. Ya, artinya seseorang itu menjaga lawannya secara dinamis. Jadi secara dinamis dia bergerak, fleksibel, kemanapun lawannya bergerak bisa dibayangin, maksudnya dijaga. Kemudian ada yang kedua itu berupa pola pertahanan daerah atau zone marking. Jadi ini biasa dikerjakan oleh back dari pemain timnya. Selanjutnya ada pola pertahanan kombinasi. Jadi mengkombinasikan seorang yang bertahan di daerah kemudian secara fleksibel menjaga lawan, sehingga tidak masuk ke areal yang memberikan peluang bagi lawannya untuk mencetak gol. Nah, kemudian setelah kita tadi membahas terkait dengan permainan yang ada di sepak bola, nah perlu juga kita membahas bagaimana perwasitan itu di dalam sepak bola sendiri. Dalam perwasitan itu ada beberapa orang yang ada di dalamnya yang didukung untuk melakukan atau melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sepak bola. Nah, yang pertama itu ada wasit. Wasit ini fungsinya adalah untuk menegakkan dan menjalankan peraturan dalam sebuah permainan sepak bola. Jadi untuk menegakkan sebuah peraturan dan menjalankan adanya permainan dalam sepak bola tadi. Kemudian ada yang namanya hakim garis. Nah, hakim garis ini untuk melihat atau menegakkan, ya, tugasnya untuk menegakkan dan menjalankan peraturan dan membantu tugas wasit, ya, ketika bola keluar dari garis lapangan maupun ketika terjadi namanya offside dan lain-lainnya, pelanggaran lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya wasit cadangan, di mana wasit cadangan ini fungsinya juga sama dengan wasit utama, namun ini digunakan ketika, ya, seorang wasit berhalangan hadir. Nah, kemudian ada di sini cara memimpin dalam sebuah perwasitan. Nah, ini bisa kita lihat ada gambar di sana. Nah, A ke B itu adalah lintasan wasit utama. Jadi lintasan wasit itu A ke B, B ke A, ya, atau sebaliknya. Dan kemudian di HG1, ya, di HG1 ini hakim garis 1. Jadi dalam permainan itu terdapat 2 hakim garis. Yang pertama HG1 dan yang kedua adalah HG2. Nah, posisinya atau lintasannya di mana? Untuk HG1 ini adalah posisi dari huruf D ke C. Jadi tidak bisa lewat dari sana. Nah, kemudian yang HG2 posisi lintasannya adalah E ke F atau sebaliknya, F ke E. Ya, jadi begitu. Jadi tidak boleh lebih dari lintasan yang sudah diberikan.
Nah, baik. Selanjutnya ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat menambah wawasan para santri sekalian dalam permainan sepak bola dan bagaimana peraturan yang ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.